Jadi hasil sidang tadi saya dilarang oleh Dr. Taufik untuk masuk karena katanya punya potensi untuk menjadi saksi. Jadi saya sama Rismon di ruang tunggu saja, ruang transit, ruang tunggu. Ya, ya. Nah, ruang tunggu, jadi saya tidak melihat. Cuma memang kalau kita lihat soal ijazah ini kan, saya pakai satu hal yang sering saya sampaikan, komunikasi. Jadi kalau kita sedang berdebat dengan orang dan kita memiliki bukti yang kicking, bukti yang menentukan, bukti yang bisa mematikan, nggak mungkin kita nggak keluarkan di tahap pertama. Kan gitu ya? Iya. Jadi aneh sekali kalau kemudian ijazah sokol aslinya, ya, yang katanya asli itu baru keluar 2025 tanggal 15 Desember. Itu aneh. Karena debat tentang ijazah asli dan palsu ini sudah paling tidak 2022 saat Bambang Tri dan Gus Nur kemudian berujung pada pemidanaan. Sehingga kalau baru hadir pada tanggal 15 Desember, ada dua kemungkinan. Jokowi itu orangnya kejam dan ingin memenjarakan sebanyak-banyaknya orang, atau memang ijazahnya itu baru dibuat. Nah, saya sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum, saya kira berhala mengatakan hal demikian kan dalam rangka pembelaan RRT. Jadi saya sama Pak Taufik, sama Pak Andika itu penasihat hukum dari Roy, Rismon dan Diva. Jadi saya kira berhak kita melakukan pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Rapli Harun ya, dalam salah satu wawancara setelah sidang kemarin ya, Rapli Harun ini berbicara, kata dia, jadi hasil sidang tadi saya dilarang oleh Dr. Taufik untuk masuk karena katanya punya potensi untuk menjadi saksi. Jadi saya sama Rismon di ruang tunggu saja, ruang transit. Kau itu potensi sebagai saksi, sebagai apa? Saksi apa? Kalian ini tak habis-habis masalah ijazah, sehingga muak kita melihatnya. Ini Polda Metro Jaya pun kan, entah kapan lagi mau perkara ya, laporan Bapak Joko Widodo dilimpahkan kepada kejaksaan. Biar masyarakat Indonesia ini ya cepat tahu siapa yang terbukti bersalah di masalah ya pelaporan Bapak Joko Widodo. Apakah mereka ini ya bisa melihatkan bukti konkret bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu palsu, atau sebaliknya mereka hanya memfitnah Pak Jokowi karena ingin menjatuhkan nama seorang Joko Widodo, tujuannya adalah politik. Kata si Rapli Harun, jadi saya tidak boleh melihat ya, dia tak boleh melihat sidang. Kata dia, cuma kita memang kalau kita lihat soal ijazah ini kan saya pakai satu hal yang perlu saya sampaikan, komunikasi. Kata si Rapli, jadi kalau kita sedang berdebat dengan ya, dan kita memiliki bukti yang menentukan, bukti yang bisa mematikan, nggak mungkin kita nggak keluarkan di tahap pertama. Maksud dia nih, mereka tuh punya bukti yang mematikan, jadi nanti dikeluarkan di tahap pertama persidangan. Bukti apa yang mematikan? Sudah jelas-jelas kalau masalah ijazah Bapak Joko Widodo sudah dinyatakan keasliannya. Jadi apalagi kau, Rapli? Kau ini kurasa manusia ya kan, yang paling pendendam. Karena 2 kali dipecat ya di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, kau itu menyimpan dendam yang teramat dalam kepada Bapak Joko Widodo. Padahal sebenarnya kalau kau memang orang pintar, kau koreksi diri. Kenapa kau diberhentikan, dipecat? Karena memang kau tidak tahu bekerja, makanya dipecat. Kalau kau tahu bekerja, mungkin kau akan dipakai pemerintah sampai hari ini. Melihat tingkah laku kau, ya, kebencian kau kepada Pak Jokowi, itu menunjukkan betapa bodohnya seorang Rapli Harun. Kata si Rapli, jadi aneh sekali kalau kemudian ijazah sekol aslinya yang katanya asli itu baru keluar 2025 tanggal 15 Desember. Apanya yang aneh? Itu ditunjukkan ya oleh Polda Metro Jaya itu karena kalian yang meminta. Setelah ditunjukkan, kalian pun tidak percaya. Yang kalian tuju bukan masalah ijazah.
Yang kalian tuju adalah bagaimana caranya untuk menjatuhkan reputasi seorang Joko Widodo, menjatuhkan nama Jokowi, biar kelak 2029 ya kalian itu bisa menang di Pilpres. Semua rakyat Indonesia pun tahu tujuan kalian kemana. Bersainglah secara sehat, ya. Ambil hati masyarakat, bukan dengan memfitnah Bapak Joko Widodo, karena kalian tahu rakyat Indonesia masih banyak sekali yang mencintai Joko Widodo. Kenapa rakyat Indonesia sangat mencintai Joko Widodo? Karena Bapak Jokowi menunjukkan kerja nyata, menunjukkan kecintaan kepada masyarakat Indonesia dengan selalu berkunjung ke daerah-daerah. Tiada batasan ya kalau seandainya Pak Jokowi dekat sama masyarakat. Itu mengapa Pak Jokowi sangat dicintai rakyat Indonesia. Selama ya Indonesia ini berdiri sampai Joko Widodo presidennya, belum ada presiden sebelumnya yang begitu dicintai oleh rakyat Indonesia. Hanya Joko Widodo. Jadi kalian takut, betul nggak Rapli? Takut kau nanti ya kan, kalau seandainya 2029 siapapun yang diusung Pak Jokowi pasti menang. Jadi macam-macam lah ulah kalian buat. Ijazah Pak Jokowi hari gini orang percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Cuman orang-orang bengak seperti kau inilah Rapli yang percaya ijazah Jokowi palsu. Kau sendiri pun tahu kalau ijazah Jokowi itu asli, tidak palsu. Cumannya lagi karena kebencian kau, ya kan, kau pun ikutlah menebar fitnah. Kan tadi kata si Rapli ya kan, yang katanya asli itu baru keluar 2025 tanggal 15 Desember. Itu aneh kata dia. Karena debat tentang ijazah asli dan palsu ini sudah paling tidak 2022 saat Bambang Tri dan Gus Nur kemudian berujung pada pemidanaan. Sehingga kalau baru hadir pada tanggal 15 Desember ada dua kemungkinan kata dia. Rapli, si Gus Nur itu sama si Bambang Tri bukan Bapak Joko Widodo yang menuntutnya, dan mereka berdua tidak bisa menunjukkan di pengadilan mana ijazah dari Bapak Joko Widodo itu yang mereka tuduh palsu, makanya mereka masuk penjara ya. Jadi jangan kau bawa-bawa Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah menuntut siapapun sebelumnya kecuali sekarang karena sudah kelewat batas. Kata si Rapli Harun ya, kalau seandainya ditunjukkan sekarang ya kan, itu ada dua kemungkinan kata dia. Pertama, Jokowi itu orangnya kejam dan ingin memenjarakan sebanyak-banyaknya orang, atau memang ijazahnya itu baru dibuat. Kata dia kemungkinannya dua, Pak Jokowi memang kejam mau menjarakan orang ya sebanyak-banyaknya, atau ijazah Pak Jokowi baru dibuat. Kan bengak ini. Kepindeng Rapli Harun. Joko Widodo tidak pernah ya mau memenjarakan siapapun. Kau dan kawan-kawan kau itu yang akan masuk penjara kelak, mereka lah yang mencari gara-gara dan ingin masuk penjara. Jadi kalau kau salahkan Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi yang ingin memenjarakan orang, kau kebalik otak kau dah, ya cek kejiwaan kau. Kalian sendiri yang buat masalah, begitu dilaporkan kalang kabut, ya menuduh Pak Jokowi bahwasanya Pak Jokowi mau memenjarakan kawan-kawan kau itu. Mereka memang ingin dipenjara, makanya tukang fitnah. Kalau tak mau dipenjara jangan memfitnah orang. Paham kau Rapli Kepinding? Terus kau bilang ijazah Pak Jokowi baru dibuat. Bukankah UGM sudah menyatakan keasliannya? Baru dibuat dari mana? Yang punya wewenang masalah ijazah Bapak Joko Widodo, ya asli atau tidaknya itu adalah pihak UGM. Sebenarnya perkara ini sepele, ya kan? Cuman kalian besar-besarkan mencari sensasi untuk menjatuhkan reputasi Joko Widodo. Kalau saja pihak dari UGM sudah menyatakan keaslian ijazah Joko Widodo, itu sebenarnya sudah selesai perkaranya. Dan satu lagi Rapli, perkara yang bergulir saat ini di Polda Metro Jaya itu bukan kasus ijazah palsu lagi, tapi pelaporan Bapak Joko Widodo atas kawan-kawan kau yang tukang fitnah. Jangan lagi kau giring opini masyarakat seolah-olah kasus yang bergulir sekarang adalah kasus ijazah palsu. Kasus yang bergulir sekarang pelaporan Bapak Joko Widodo tentang ya tuh fitnahan, mencemarkan nama baik seorang Joko Widodo. Katanya ya
kan ahli hukum tata negara, tapi otak tak ada, ya, karena kebencian, memfitnah sana sini. Kata si Rapli, saya mengatakan hal dalam pembelaan RRT, jadi saya sama Pak Taufik, sama Pak Andika itu penasihat hukum dari Roy, Rismond, dan Tipa. Saya kira kita melakukan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan. Kau bela aja lah di mana kau suka, ya. Berapa banyak pun kau, ya kan, cara kau untuk membela si RRT kawan kau itu mereka pasti berujung penjara. Karena kalian semua sudah salah, ya, memfitnah, merendahkan, menghina, mengolok-olok mantan pemimpin yang sudah banyak jasanya. Sementara kau sendiri, Rapli Kepinding, ya, tak punya kontribusi apapun dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Hanya kemunafikan, hanya dendam, ya, menebar kebencian. Kau Rapli Harun, sampai kiamat pun hidup kau itu tidak akan bahagia kalau masih menyimpan dendam karena kesalahan kau sendiri. Kau yang membuat diri kau dipecat karena kau tidak tahu bekerja.